Bisa dua-duanya nggak sih? Memimpin saat ini. Saya yakin setiap manusia itu terlahir itu memang memiliki jiwa kepemimpinan dan memang diciptakan sebagai pemimpin. Dalam konteks sederhananya, yaitu memimpin diri sendiri. Halo, nama saya Taufik Ilham. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Planologi Widya Panata Bumi atau HMPL WPB periode 2020-2021. Halo, nama saya Amara Desya Nayura. Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Planologi Widya Panata Bumi. Hobi saya berdiam. Kenapa berdiam? Karena menurut saya ketika saya berdiam, saya lebih mengenal pikiran saya. Organisasi merupakan suatu wadah yang memiliki tujuan yang dimana dalam organisasi tersebut kita dapat mengembangkan potensi dan juga aspirasi. Organisasi menurut saya adalah suatu kesatuan yang terkoordinir dan memiliki batasan. Kalau semua orang harus berorganisasi, itu balik lagi ke prioritas. Karena kalau misalkan berbicara kenapa, organisasi juga tidak menuntut satu atau dua orang untuk ikut serta dalam suatu organisasi. Menurut saya, pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, yang mana manusia itu perlu atau membutuhkan orang lain di kehidupannya, meskipun tidak segala kegiatannya melibatkan orang lain. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun, itu sudah berartikan bahwa organisasi itu memang sudah diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi kalau ditanya dalam lingkup organisasi kita sebagai pelajar, menurut saya ya perlu. Awal saya berorganisasi semenjak saya SD. Sejak SD berorganisasi. Oh, SMP. Iya, sekolah menengah pertama. Alasan saya karena awal saya masuk ke dalam organisasi itu pada saat saya SD. Alasan saya waktu itu adalah yang pertama, saya menyukai berinteraksi dengan orang banyak, dan yang kedua, saya suka sesuatu yang terkoordinir. Alasan pertama organisasi masuk, ingin kenal, ingin mencoba mengembangkan dan tahu batas dalam diri, sama kenal sama orang yang ada di dalam organisasi. Manfaat yang udah didapat tentu tahu di mana batas kemampuan kita, lalu kita tahu dalam organisasi juga terdapat banyak ilmu dan juga relasi yang nggak pernah kita tahu sebelumnya. Ketika saya sudah masuk ke dalam organisasi, hal yang paling saya rasakan itu yaitu yang pertama, tidak hanya saya dan tidak hanya tentang saya. Jadi pada saat saya berorganisasi, membuka pandangan saya bahwa hidup tidak selalu tentang diri kamu sendiri. Ketua itu bertugas sebagai penanggung jawab, dan juga ketua juga berfungsi sebagai seseorang yang bisa mengarahkan anggotanya. Seorang manusia yang memiliki tanggung jawab dan diberikan amanah. Dipimpin atau memimpin? Memimpin. Memimpin saat ini. Gaya kepemimpinan mengarahkan atau ikut turun? Bisa dua-duanya nggak sih? Mengarahkan. Organisasi besar tapi pasif atau organisasi kecil tapi aktif? Tapi aktif. Organisasi kecil tapi aktif. Konsisten atau inovatif? Konsisten. Inovatif. Aktif atau kreatif? Kreatif. Boleh kedua-duanya nggak? Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas. Merenung atau berdiskusi? Berdiskusi lah. Berdiskusi. Belum pernah. Karena jika
konteksnya menjadi pemimpin untuk memimpin orang-orang, jujur belum pernah terlintas di benak saya akan menjadi seorang pemimpin yang dapat menjadi ketua. Tetapi saya aplikasikan di dalam diri saya sendiri bahwa saya yakin setiap manusia itu terlahir itu memang memiliki jiwa kepemimpinan dan memang diciptakan sebagai pemimpin dalam konteks sederhananya, yaitu memimpin diri sendiri. Pernah berpikir jadi seorang pemimpin atau ketua? Belum pernah. Gaya kepemimpinan adalah fungsi atau faktor yang dimana gaya kepemimpinan itu mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Sedari awal saya berorganisasi, saya selalu mengingat yaitu semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya memimpin dan menjadi teladan, atau dia berada di depan. Yang kedua, Ingarso Sungtulodo artinya dia berada di tengah dan dia membangun semangat. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya dia berada di belakang dan dia mendorong untuk memberikan motivasi. Kalau menurut saya, kepemimpinan seperti apa yang saya terapkan, saya berusaha untuk bisa dinamis, yang mana saya bisa menerapkan saya berada di depan, saya berada di tengah, dan saya berada di belakang. Tetapi untuk saat ini, karena kita tahu bahwa sekarang kondisinya sedang pandemi, yang kita nggak bisa berbohong, itu sangat berdampak besar kepada sumber daya manusia, yang terutama di organisasi kita sebagai mahasiswa. Yang paling saya junjung tinggi itu saling menghargai, itu sih poin pentingnya. Dalam keadaan seperti ini, saya lebih memprioritaskan itu bagaimana cara saya bisa menghargai anggota atau sesama saya gitu. Kalau gaya kepemimpinan pada saat ini itu ada beberapa banyak gaya kepemimpinan. Salah satunya yang tadi demokratis, lalu juga ada gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin berada sebagai pengatur atau di belakang. Dan sejauh ini yang bisa diterapkan itu gaya kepemimpinan yang sifatnya memang diambil dari suara-suara yang ada di anggota himpunan. Dan kalau berbicara soal cocok, sepertinya cocok-cocok aja, lancar. Hal tersulit tentu tantangannya salah satunya ya pada saat sekarang pandemi itu menjadi tantangan. Terus juga hanya itu aja sih sebenarnya. Bagi saya hal tersulit itu adil. Kenapa? Karena di saat kamu menjadi seorang pemimpin, kamu artinya kamu punya tanggung jawab yang lebih dong. Artinya kamu harus bertanggung jawab, sedangkan kamu tidak bisa melupakan kehidupan kamu sendiri, dimana kamu bisa dan harus adil antara kehidupan kamu pribadi, keluarga kamu, dan organisasi. Sosok pemimpin yang menginspirasi saya, bagi saya adalah diri saya sendiri. Alasannya kenapa? Karena pada dasarnya setiap pemimpin adalah seorang manusia yang pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, termasuk saya. Kenapa saya menjadikan diri saya sebagai sosok inspiratif bagi saya? Karena dengan seperti itu saya akan selalu berusaha dan memacu diri saya untuk menjadi lebih baik di setiap kesempatan di versi diri saya yang kemarin. Karena Soekarno pada saat zaman dahulu itu kita sama-sama berjuang, namun perjuangannya tentu zamannya berbeda dan dia atau beliau bisa menyatukan semua warga masyarakat dan sampai saat ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kesan dan pesan ketika menjadi seorang pemimpin. Selayaknya seorang pemimpin, teman-teman harus mempunyai visi dan misi serta tujuan. Jika ingin menjadi pemimpin juga, teman-teman harus bertanggung jawab
Dan juga selayaknya seorang pemimpin harus bersikap menjadi pemimpin, baik dari etika, percakapan, dan juga hal-hal yang terkait dengan tujuan atau rencana ke depan baik di organisasi dan juga komunitas. Pesan dan kesan saya yaitu yang pertama, lakukanlah dengan ikhlas dan terus melakukan hal baik, dan jangan lupa untuk bernafas karena pada dasarnya kita emang perlu beristirahat. Sarannya adalah jadi diri kamu sendiri dan try be better. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi siapapun gendernya. Semua bisa memimpin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita Widya Panata Bumi. Dem. Bye. Bye.